produk, entah itu make up, entah itu lipstick, entah itu foundation, entah itu apalah produk kecantikan yang gue pakai. Kali ini gue punya tema baru guys, yaitu bucin budak cinta. The old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Tomorrow for sure. Eventually. Welcome back my YouTube channel. Ketemu lagi bersama gue Rahmawati. Dan di video kali itu gue nggak akan review sebuah produk, entah itu make up, entah itu lipstick, entah itu foundation, entah itu apalah produk kecantikan yang gue pakai. Kali ini gue punya tema baru guys, yaitu bucin budak cinta. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya budak cinta, bagi kalian yang sudah subscribe, jangan lupa kalian like, comment, share sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian, ke tetangga kalian, ke pacar kalian, ke selingkuhan kalian, ke teman-teman kalian, ke saudara-saudara kalian. Supaya apa guys? Supaya video gue semakin berkembang. Dan bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa kalian subscribe di sini ya guys, dan nyalakan lonceng notifikasinya di sini ya guys. Supaya apa? Supaya kalian dapat video terbaru dari gue, maksudnya notifikasinya ya guys. Oke guys, kita lanjut ke video, bukan video vlog, bucin part 1 dengan tema gimana sih reaksi kalian kalau mantan kalian menikah. Tolong komen di bawah ya guys, gimana reaksi kalian ya guys. Apalagi kalau misalnya ya guys, ini misalnya kita sekalian ngehibah, kita cerita-cerita ya guys. Apalagi kalau misalnya mantan tersebut ninggalin kita, entah itu ceweknya yang ninggalin cowoknya atau cowoknya yang ninggalin ceweknya demi wanita lain ya guys, dan menikahnya dengan wanita pilihan tersebut ya guys. Coba kalian komen di bawah ya guys, coba komen di bawah gimana reaksi kalian. Oke guys, kalau reaksi gue sih, misalnya nih mantan gue yang nyanyain gue milih wanita lain pilihannya dia, misalnya dia mutusin gue katanya dengan iming-iming yang menurut gue kagak jelas alasannya, dan dia lebih memilih wanita lain cewek maksudnya guys. Itu kan statusnya masih pacaran, belum nikah. Wanita lain, dan dia ngaku ke yang sekarang jadi istrinya tuh nggak punya pacar, mungkin jomblo atau gimana. Apalagi misalnya kalian punya pacar cowok ya, misalnya kalian punya cowok yang playboy, sana sini cewek dideketin dari sahabatnya si ceweknya, temen nongkrongnya si cewek, teman kerjanya si ceweknya, dideketin sama si cowoknya ya guys. Kalau bahasa Sundanya itu cem-ceman ya guys, cem-ceman tuh sama aja dengan gebetan lah kayak gitu kalau bahasa Sundanya. Sorry ya guys, gue bukan orang Sunda, gue orang Jawa, tapi gue pernah kerja dan punya teman orang Sunda, jadi gue tahu cem-ceman itu dari orang Sunda ya, artinya kayak gebetan kayak gitu ya guys. Oke guys, kalau gue ya guys, kalau gue misalnya mantan gue yang nyanyain gue nikah sama wanita pilihannya yang sekarang jadi istrinya tuh, gue biasa aja loh guys. Kalau dibilang misalnya awalnya mungkin gue marah sama yang sekarang jadi istrinya, iya gue marah, itu misalkan ya guys. Tapi kalau dipikir lagi secara logika, secara otak sadar gue, si ceweknya kagak salah coy, ceweknya kagak salah. Yang salah siapa? Si cowoknya dong otomatis. Ceweknya kagak salah. Gue mau marah, mau ngelabrak, atau mau ngomel-ngomel kagak jelas, sama aja dia korban guys. Si ceweknya kan kagak tahu, si cowoknya ngakunya kan jomblo, kagak punya cewek. Ya mau marah gimana? Tapi gue gedeg, gue kepengen kayak gini, ya udahlah mending diiklasin aja ya guys, diiklasin aja. Kan yang salah si cowoknya, biarin aja. Kan karma kan tetap berputar ya guys, maksudnya hukum alam tetap berjalan. Sorry ya guys kalau misalnya pembahasan budak cinta bucin kali ini tuh ngalor ngidul kagak jelas, karena gue kagak biasa ngebucin guys. Gue kagak bisa ngebucin, gue bukan tipikal cewek yang tukang bucin, yaitu budak cinta. Kecuali kalau gue nonton drama Korea baru, itu gue bisa ngebucin guys. Tapi kalau di kehidupan nyata gue kagak bisa ngebucin guys, gue kagak bisa ngebucin. Oke guys, kita lanjut ya guys. Sorry ya guys, kita cerita-cerita sedikit.
3:28 a.m. 3 weeks later, many months later. So much later that the old narrator got... Oke guys, kan si yang salah kan cowoknya. Terus misalnya gue dapat informasi dari orang lain, entah itu dari temennya si cowoknya, maksudnya mantan gue, entah itu temen dari si ceweknya yang jadi istrinya mantan gue, kayak gitu loh guys. Misalnya entah itu dia DM gue di Instagram, karena kan gue sering mainan Instagram. Iya, misalnya itu temen si ceweknya atau teman-temannya siapa gue kenal kayak gitu, dia nge-DM gue di Instagram. Nge-DM-nya tuh misalnya basa-basi dulu lah pastinya, orang pastinya basa-basi dulu baru to the point langsung guys. Kita lanjut ke to the point-nya. Misalnya orang tersebutnya ngasih info ke gue, lo diundang si ini, si A maksudnya. Gue ngomongnya dengan inisial A ya guys, karena gue nggak mau orangnya kerasa atau gimana ya guys. Diundang dengan si A, gue bilang dong, gue jawab bales, gue ketik DM-nya di Instagram, emang dia nikah. Baru yang ngasih info tuh si temen ceweknya, gue ngomong temen ceweknya aja lah biar gampang. Temen ceweknya tuh ngirim foto undangan si A menikah dengan si B, maksudnya wanita pilihan si mantan gue itu guys. Oh enggak, gue jawab kayak gitu, enggak, kan gue udah punya kesibukan masing-masing, gue dengan dunia gue, dia dengan kehidupan dia. Karena gue punya prinsip ya guys, kalau misalnya gue putus dari orang, punya mantan kayak gitu, gue nggak akan musik-musik atau stalking mantan gue. Pasti entah itu sosmed, entah itu nomor. Kalau sosmed seperti Instagram gue emang baru dari Instagram lama itu gue ke hack kayak gitu, ada yang hacker otomatis, jadi gue ganti Instagramnya sekarang, dan Facebook gue yang lama juga keblokir otomatis, jadi gue ganti Facebook, dan nomor WA gue juga keblokir, dan gue ganti WA. Apalagi kalau misalnya itu mantan yang udah nyanyiin kita ya, cowoknya nyanyiin kita, jadi gue punya prinsip kalau itu cowok nyakitin gue harus ganti semuanya dari nomor WA, sosmed ya. Tapi sekarang udah lama sih, karena gue jomblo ya guys, udah lama gue nggak bolak-balik ganti-ganti sosmed kayak gitu loh guys. Dan misalnya si yang ngasih info, si ceweknya, temen ceweknya tuh emang kehidupan apa sih? Ya kan gue sama dia udah lost kontak coy, gue sama si cowoknya udah lost kontak. Ya misalnya lost kontak udah 3 tahun, 4 tahun lah guys ya, ngapain lagi? Dia udah punya kehidupan sendiri dengan wanita pilihannya ya, walaupun mungkin awal-awalnya misalnya ya guys, ini misalnya mantan gue itu nyakitin gue berjuang dari nol nemenin dia, tapi dia lebih memilih wanita lain kayak gitu, cewek lain. Gue mau marah ke si ceweknya yang sekarang jadi istri, percuma dong guys. Percumanya mungkin mantan gue yang nyakitin gue itu dia ngomongnya gak punya pacar, jomblo, atau diiming-iming apalah, namanya juga cowok, mulutnya bisa mengucapkan janji-janji manis ya guys, bisa mengucapkan kata-kata manis kayak gitu loh guys. Dan ibaratnya gue tahu juga, gue mau marah sama si ceweknya, dia nggak tahu apa-apa. Gue mau ngelabrak si ceweknya juga nggak tahu apa-apa. Gue gedek, gue sebel, gue apa? Ya gimana lagi, orang si cowoknya yang jadi mantan gue itu ngakunya kagak punya cewek, ya udahlah. Mungkin itu yang terbaik. Mungkin Tuhan ngasih petunjuk buat kita, misalnya kalian yang disakitin oleh cowok, kalian yang disakitin oleh cewek atau cowok kalian, dia lebih memilih cowok lain atau cewek lain, ya udah ikhlasin aja ya guys. Mungkin Tuhan masih sayang sama kita, mungkin Tuhan masih membukakan pintu hati kita, mata hati kita, bahwa si cowok atau si cewek itu
nggak baik buat kalian loh guys. Misalnya kalau dilanjutin aja sampai menikah, misalnya sampai menikah ya guys, sama aja ntar kalian sakit hati, ujung-ujungnya perceraian kayak gitu loh guys. Ujung-ujungnya perceraian, apalagi kalau udah punya anak kan larinya ke anaknya loh guys. Jadi ya mungkin itu takdir Tuhan. Alhamdulillahnya sih kalau misalnya itu terjadi sama gue ya guys, misalnya Tuhan, gue sama dia udahan di tengah jalan, ya udah berarti Tuhan itu baik sama gue, Allah itu baik sama gue ya guys. Dia ngebukain pintu hati gue, mata hati gue supaya ini cowok nggak baik buat lo. Nanti suatu saat bakalan ada yang lebih baik dari dia ya guys, dari si cowok atau si ceweknya. Ya reaksi gue jujur ya guys, kalau misalnya mantan gue menikah, apalagi itu mantan yang nyanyain gue misalnya ya guys, ya gue sih biasa aja guys, ya gue bisa aja. Paling gue stalking entah itu sosmednya si cewek atau si cowok. Kan gue stalkingnya kan bukan kepo, masih cinta, masih sayang atau gimana guys. Gue stalkingnya kan salonnya guys, salonnya si cewek, make up artisnya, dekorasi weddingnya, pernikahannya, baju dress wedding, terusannya dia pakai apa maksudnya oke nggak guys, kayak gitu. Namanya juga cewek ya guys, pasti yang dicarinya itu, bukan stalking bla 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 bla. Kalian jangan berpikiran aneh ya guys. Paling gue stalking cuman apa ya, foto dekorasi wedding, salonnya, make up artisnya, semua kayak gitu loh guys. Itu recommended dipakai apa enggak, cocok apa enggak. Ya kan gue kalau nikah misalnya kan kita cari-cari di sosmed bagus, atau yang istrinya si mantan gue dipakai oke, cocok, bagus, ya bisa jadi gua calling sesuai, nanti bisa gua pakai. Tapi kalau nggak recommended, pasti gue cari salon yang lain dong guys, makeup artis yang lain. Misalnya bayar sekian 15 juta tapi hasilnya nggak memuaskan, mau gimana guys? Kan ibaratnya gue customer guys, jadi gue bebas memilih ya guys. Ya gue biasa aja guys kalau misalnya dia mau menikah, karena kan ibaratnya udah mantan ya guys, udah mantan. Mau dibilang kaget ya kagak, mau dibilang shock ya kagak, ya gue biasa aja. Ya berarti kan alhamdulillah dia berjodoh, gue ikut seneng kayak gitu loh guys. Berarti dia udah ngebuang sifat playboynya kayak gitu loh guys. Itu kalau misalnya mantan gue menikah tapi nyanyain gue, itu reaksi gue ya guys. Tapi gue nggak tahu reaksi kalian ya guys gimana. Jujur aja ya guys, kalau misalnya gue punya pacar, gue putus sama pacar gue kayak gitu, gue bakalan lost kontak loh guys. Gue bakalan, pokoknya gue nggak mau berhubungan lagi sama dia, misalnya dia yang buat salah kayak gitu. Kecuali gue emang berhubungan sama mantan gue, tapi kan dia yang ngehubungin gue dulu di Facebook kayak gitu, dia nge-messenger gue di Facebook. Dalam arti ya, apa salahnya sih kita berteman kalau misalnya ya putus-putus biasa, jujur kayak gitu. Jujur ya guys, gue nggak punya nyimpenin nomor mantan loh guys, bener. Di kontak gue, di WA gue nggak nyimpenin nomor mantan, karena menurut gue kagak penting sih guys. Apalagi kalau itu si mantan udah nyakitin lo. Hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. Nyakitin lo, bikin ini, ya ngapain sih? Mending diblokir aja semuanya, hidup kita tenang ya guys. Tapi nanti ujung-ujungnya dia bakalan nyesel lo guys. Itu reaksi gue ya guys ketika mantan gue menikah. Tapi gimana reaksi kalian guys? Gimana reaksi kalian kalau mantan kalian menikah guys? Tolong komen di bawah ya guys. Oke guys, sekian dulu video gue. Nanti bakalan lanjut ke video budak-budak cinta selanjutnya ya guys. Semoga video gue semakin bermanfaat. Ya ini sih cuma cerita-cerita sharing-sharing tentang percintaan aja ya guys. Sekali-sekali gue share
percintaan gue kayak gitu ya guys. Jangan make up terus ya guys ya, di share ya, sekali-sekali kita ngebucin ya guys. Oke guys, jangan lupa kalian subscribe, like, komen ya guys. Jaga imun kalian, jaga protokol kesehatan, jaga kesehatan kalian karena cuacanya tuh nggak jelas banget jujur ya guys. Ini gue pakai sweater ya guys, aslinya gerah loh guys, tapi gue keluar ke depan dingin guys, padahal panas loh guys, panasnya tuh star banget. Oke guys, see you the next time and see you the watching my video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe ya guys. Bye bye, ditunggu video budak-budak cinta selanjutnya.